Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang oats. Kenapa oats? Karena aku kan sering posting di Instagram tuh kalau aku makannya nggak pakai nasi, nasinya aku ganti pakai oats tuh. Terus teman aku jadi banyak yang nanya, ya udah deh aku bikin videonya sekalian kayak gini biar enak jawabnya. Gitu. Langsung aja ya ceritanya. Awalnya itu mungkin karena aku ngeliat oats sisa adekku di lemari gitu kan. Adekku kan udah pergi tuh pindah ke Jakarta, dia nggak di Surabaya lagi. Oatsnya dia itu nganggur di lemari. Terus aku kan jadi kepikiran kayak ini makanan bisa gitu. Terus siapa yang bakal makan? Gak mungkin lagi ada yang bakal makan gitu. Cuma ada bundaku, adekku yang paling kecil sama aku gitu. Gak mungkin mereka makan oats gitu. Kayaknya mereka tidak berselera sama sekali. Dan itu beneran udah lama banget dalam lemari. Jadi ya udah, aku pikir ya udah deh aku makan. Dan kebetulan di waktu yang berdekatan juga udah punya microwave. Kan masak oats tuh kalau pakai kompor rada ribet ya, karena harus diaduk-aduk terus biar nggak lengket di bawah. Nah kalau pakai microwave tuh enak, tinggal masukin oatsnya, kasih air, terus masukin microwave. Nanti aku kasih lihat deh aku masaknya biasanya gimana. Terus ya udah tuh aku berusaha ngabisin oats punya adik aku. Tipenya itu kan oats tuh tipenya banyak ya. Udah tipenya banyak, nggak banyak sih, cuma ada instan, quick cook, sama roll oats. Nah instan itu yang diseduh pakai air doang bisa. Terus kalau yang quick cook itu dimasak pakai kompor atau microwave, tapi waktunya lebih singkat lah. Mungkin 2-4 menit, aku lupa. Ada lah di bungkusnya ya, tinggal dibaca di bungkusnya. Terus kalau yang roll out itu yang utuh, jadi gandum utuh gitu. Maksudnya kayak roll out maksudnya karena dia digepengin gitu kali ya, di roll gitu. Jadi gepeng-gepeng gitu, nggak tahu dah. Kayak gitulah pokoknya. Jadi dia yang paling kasar dan masaknya jadi butuh waktu yang lebih lama gitu. Nah makan pakai yang punya adekku itu tipenya kalau nggak salah yang instan, kalau nggak yang quick cook. Nah itu aku lupa banget deh yang merah atau yang biru. Yang merah tuh biasanya yang instan, yang biru itu yang quick cook. Tapi ya tergantung merek sih. Cuma itu Quaker Oats ya. Ya udah tuh aku coba ngikutin saran penyajiannya yang pakai buah, pakai yogurt gitu-gitu. Ternyata aku nggak cocok. Terus akhirnya berinovasi gitu kan, karena kita warga Indonesia makannya itu butuhnya 4 sehat 5 sempurna gitu, alias butuh lauk pauk gitu ya, butuh tempe, butuh ayam, butuh ikan, ngono. Jadi aku beride, coba aku makan pakai makanan yang umum aja, makanan yang memang makanan kita gitu, nggak usah sok bule-bule makan buah pakai yogurt gitu. Ya udah aku coba waktu itu akhirnya makan pakai soto, karena aku mikirnya kan oats cocoknya pakai kuah gitu. Jadi aku makan pakai soto. Itu udah mulai oke, aku bisa terima gitu, nggak kayak pas makan pakai buah. Cuma aku tuh masih kayak mual gitu loh, kayak masih gitu kalau makan di akhir-akhir, apalagi kalau oatsnya udah dingin. Jadi kayak gitu. Jadi aku berpikir, sepertinya aku tuh nggak cocok sama teksturnya yang lembek banget ini. Kan punya adik aku tuh lembek gitu kan. Terus aku beride dah, ya udah deh, ini kalau udah habis yang punya adik aku cari oats yang roll oats ini gitu kan. Sebelumnya ya itu aku sebelumnya udah searching tuh kalau oats itu ternyata jenisnya begitu gitu. Ya udah aku cari si roll oats, ternyata susah nyarinya kan. Nggak umum lah orang kayaknya milih yang roll oats, mungkin biar gampang kali ya, makanya milihnya yang instan atau yang quick cook. Pokoknya Quaker Oats aja kayaknya yang merah sama biru itu doang kan, yang instan sama quick cook. So after that aku nemu yang roll oats. Ya udah tuh aku masaknya emang lebih lama sih. Kalau di saran penyajian di kemasannya tuh kalau nggak salah sih 8 menit sebenarnya di microwave. Cuma namanya aku mikir aja kalau semakin lama ini bakal semakin lembek gitu. Jadi aku nggak mau lembek, nanti aku mual gitu. Jadi aku bikin 4 menit dalam microwave dengan panas yang 100% gitu. Kalau di kompor ya dilihat aja ya, diaduk-aduk, kasih airnya jangan banyak deh kalau di kompor kayaknya. Pokoknya sambil diaduk-aduk gitu, sambil dilihat begitu. Nah ketika sudah makan pakai yang roll oats ini, aku langsung kayak oke, this is right. Ini udah tekstur yang benar yang nggak bikin aku mual gitu. Jadilah dari situ aku mulai berkembang. Aku makan yang tadinya pakai kuah-kuah doang kayak rawon gitu-gitu juga aku coba. Akhirnya aku berkembang. Aku mau makan pakai nugget, aku mau makan pakai telur ceplok, pakai kecap gitu. Terus aku juga kalau di Surabaya kan ada bebek sinjai, aku suka banget bebek sinjai. Aku makan tuh. Awalnya tuh makan bebek sinjai juga aku masih kayak masa makannya pakai oats sih, aneh banget. Jadi pas awal-awal tuh masih pakai nasi juga gitu. Tapi ya akhirnya yaudahlah, aku coba aja pakai oats gitu. Ternyata ya enak juga gitu.
Jadi hampir semuanya udah aku makan pakai oats, menu-menu yang umum itu gitu. Aku tuh nggak ada niat dietan gitu buat makan oats, itu emang pure kayak ya udah aku pengen makan oats gitu. Dan emang sebelum akhirnya aku mulai makan oats itu aku udah mulai males makan nasi. Aku ngerasa makan nasi itu kayak bikin lemes, bikin perut buncit, terus apa ya, kayak kalau makan nasi itu kayak jadi kayak ngantukkan gitu, terus badan kayak nggak enak aja gitu aku mikirnya. Ya, mungkin sugesti, aku nggak tahu deh, pokoknya aku ngerasa gitu. Itu juga sih mungkin yang ngaruh ke akhirnya aku milih buat makan pakai oats gitu. Tapi kalau diet mau kurus gitu enggak sih, walaupun aku emang naiknya banyak ya waktu itu berat badanku. Cuma untuk menurunkan berat badan enggak, karena emang setelah aku makan beberapa bulan, kan aku makannya mulai dari Maret tuh. Terus beberapa bulan itu nggak ada penurunan berat badan sih, cuma emang aku rasa perut aku nggak buncit sebuncit biasanya gitu. Tapi ya nggak bisa flat, namanya aku nggak pernah olahraga. Aku juga masih makan nasi, aku nggak sampai bener-bener kayak aku anti nasi nih, aku nggak makan nasi, aku nggak mau makan nasi sama sekali, nggak. Kalau lagi males masak oats ada nasi, yaudah aku pengen nasi, tapi ya gitu nggak banyak karena emang udah menurun banget minat aku makan nasi. Padahal dulu aku tuh bisa cemilin nasi doang, enak banget sih, emang manis gitu kan. Cuma kalau sekarang udah nggak bisa sih, kayaknya udah males gitu kalau makan nasi. Kan kayak aku nih sekarang kerja di sekolah itu dapat makan siang, jadi kan nggak mungkin dong aku Bu saya nggak mau ya makanan saya pakai nasi, saya pakai oats gitu, kan nggak mungkin. Dan memang pasti dapatnya nasi, ya udah dimakan aja tuh, enak juga gitu, nggak masalah sih di aku. Nggak sampai aku harus suci dari nasi gitu, enggak, biasa aja. Nggak ada menghindari nasi segitu yang nggak sampai ya makan biasa aja. Kadang juga aku kalau GoFood masih pesen yang nasi gitu kok, nggak ada sampai menghindar banget gitu, nggak ada. Oh, aku mau contohin aku biasanya bikin oats gimana. Jadi aku kalau masak oats, ini mangkoknya nih, mangkok kosong karena aku pakai microwave, jadi pastikan mangkoknya memang bisa untuk dalam microwave ya. Kalau enggak bisa muncul percikan api, karena aku udah pernah coba muncul percikan api atau listrik gitu. Nih punya Akil. Selama di sini aku makainya ini quick cook, bukan yang roll oats, karena apa ya waktu itu alasannya aku lupa deh. Padahal aku belum coba juga di sini pakai roll oats. Cuma entah kenapa quick cook yang mereknya ini, yang oatsy ini nggak selembek itu. Jadi aku kayak ya udah aku ini aja daripada masaknya kelamaan gitu. Kalau yang instan memang lembek banget karena dia emang harusnya cuma dikasih air panas gitu. Nih aku pakai ini, terus kita langsung ambil aja. Aku biasanya tuh 4 sendok makan. Kalau selama di sini aku 4 sendok makan. 1 2 tuh tumpah. 3 4. Sudah 4. Waktu di Surabaya sih aku pakai roll out itu malah 5 sendok deh. Malah awal-awal itu 6. Tapi lama-lama kayak emang kerasa banget kenyangnya, jadi aku kurangin gitu. Sama sih kayak ini kemarin tuh sempat bikin 5 tuh kayak kenyang banget, kayak aduh. Oh iya, terus kalau makan oats itu kenyangnya lebih lama. Memang katanya sih gitu, dia dicernanya dalam perut lebih lama, jadi nggak dikit-dikit lapar. Kan kadang kita tuh kalau udah makan kayak pengen makan lagi gitu. Kalau pakai oats ini kayak enggak gitu ya. Nggak tahu ya, itu sugesti di aku doang atau di lain gitu juga, aku nggak tahu, tapi begitu. Sudah, sekarang kita kasih air. Mohon maaf botolnya teh pucuk ya. Cara teh pucuk jumbo tapi isinya air putih. Nih aku ngisi airnya itu pokoknya yang penting oatsnya sampai tenggelam aja gitu. Nggak kebanyakan. Kalau kebanyakan itu jadi lembek nanti. Aku ilfil lagi. Alright, nih wujudnya. Tuh aduh airnya tumpah nanti. Pokoknya gitulah, nggak banyak. Aku masukin microwave, panasnya maksimal 2 menit aja yang ini. Oke guys, udah jadi. Aduh, berasap-asap deh. Tuh, dia jadi nggak terlalu lembek. Ya masih lembek, cuma aduh panas. Gimana sih nunjukinnya? Gini. Tuh, aku biasanya aduk-aduk biar cepet dingin. Tuh dia tuh masih kayak gini loh aku kalau bikin. Aku nggak mau kelembekan pokoknya. Ciao, begitu. This is it. Terus tinggal apa ya, tambahin lauk biasanya. Aku pakai telur rebus juga aku suka, pakai nugget, pakai kalau selama di sini ya pakai telur sih, kebanyakan telur, nugget yang gampang-gampang aja. Kadang masak sarden juga,
Terus sekarang aku mau jawabin pertanyaan yang waktu itu aku lempar di Instagram, kayak kalian mau nanya apa tentang oats gitu. Kita lihat yang pertama, racikan oats yang enak gimana? Nah itu, aku tidak cocok dengan racikan-racikan yang pakai yogurt, pakai susu atau pakai apapun itu. Jadi aku makannya pakai lauk normal. Jadi aku nggak tahu racikannya gimana. Mungkin ada yang tahu resep oats yang enak yang bisa diterima oleh lidah kita Indonesia gitu ya, sebagai warga Indonesia, bisa tulis di kolom komentar. Terus selanjutnya ada oats yang bisa dimakan pakai lauk tapi tetap enak rasanya. Yaitu tadi aku pilihnya oats yang roll, jadi kayak nggak kelembekan, nggak aneh gitu, nggak kayak makan bubur. Kalau kata temen aku muntahan kucing. Nggak kayak muntahan kucing kalau pakai yang roll atau yang quick cook yang mereknya Otsi ini. Otsi kan mereknya tadi ya. Yang mereknya Otsi itu nggak tahu sih, aku ngerasanya dia nggak kelembekan gitu, jadi aku cocok gitu. Tips biar suka oats. Aduh, pertanyaannya ini yang susah-susah. Aku nggak tahu tipsnya apa ya, karena aku ya berjalan begitu aja sukanya, nggak ada kesulitan gimana. Ya maksudnya ya sulit sih untuk sampai akhirnya cocok gitu, tapi mungkin karena ya udah emang males makan nasi kali ya, jadi ya udah makan oats gitu. Biar suka ya, mungkin dimakan bareng makanan favorit bisa tuh. Terus gimana biar makan oats tapi rasanya nggak blenyek kayak bubur dan nggak rasa tanah. Nah, aku tuh nggak punya problem di rasanya sih kalau oats itu, karena menurut aku ya hambar, dia bener-bener hambar tawar yang nggak ada rasanya gitu menurut aku. Kalau blenyeknya tadi tuh masaknya bisa dikurangin airnya, atau pakai tipe oats yang roll atau yang quick cook yang itu tadi yang punya aku sih. Nggak tahu ya, kebetulan banget yang oats itu yang quick cook nggak kelembekan, padahal yang Quaker Oats itu kayak kelembekan gitu, nggak tahu deh ya. Itu deh pokoknya. Emang harus banyak mencari-cari di antara beberapa merek gitu sampai yang cocok. Tapi yang paling mantep emang roll sih, karena dia keras kan, maksudnya dia utuh-utuh, jadi pas makan tuh kita berasa ngunyahnya gitu. Itu sih biar nggak blenyek. Kalau biar nggak rasa tanah aku nggak tahu ya. Tapi oats itu emang hambar banget sampai nularin rasa makanan yang kita barengin. Aku nggak tahu ya itu di aku doang, aku ngerasa begitu atau emang ternyata dia mempengaruhi kayak gitu. Tapi aku waktu itu pernah masak daging balado. Tahu kan itu bumbunya kayak tajem, aku bikinnya nggak pedes sih. Jadi daging balado basah gitu. Itu aku makan pakai oats, hambar dong daging baladoku. Aku pikir aku salah masak, sampai orang-orang rumah tuh aku tanyain, hambar nggak sih masakan Mbak Asna gitu, hambar nggak sih masakanku? Enggak kok, enggak. Kurang asin nggak sih? Enggak gitu. Nah itu aku langsung dia menularkan rasa tawarnya ke laukku begitu. Jadi aku ngakalinnya ya biasanya cari lauk yang rasanya tajam, kayak tadi tuh bebek sinjai itu bumbunya kan kayak rempahnya itu berasa banget. Nah itu jadi enak banget sih. Oats sih kan aku kasih bumbunya bebek sinjai itu jadi enak banget. Gitu. Terus bisa juga oatsnya dikasih garam, terserah sih ngasihnya setelah matang atau pas. Aku nggak tahu ya kalau sebelum dimasak gimana rasanya jadinya, tapi aku ngasihnya sih setelah matang, aku taburin gitu. Tapi jarang sih, karena aku nggak begitu suka makan asin-asin, jadi jarang banget aku kayak gitu. Jadi aku lebih milih hambar daripada asin-asin gitu. Oats yang bagus buat ASI booster khas. Mohon maaf ya, jodoh aja nggak kelihatan nih di depan mata aja, nggak ada nih calon suaminya gitu. Boro-boro ASI booster ya, anaknya muncul dari mana gitu. Tapi buat kalian yang punya jawabannya nih, bisa tulis di kolom komentar. Terus terakhir, makan oats pakai gorengan enak nggak? Ini mah yang nanya pengen di-sliding. Emang kalian pernah makan nasi pakai gorengan? Kemarin sih aku langsung tanya sih, katanya gorengannya ya kayak ote-ote gitu atau dadar jagung. Ya oke lah, kalau itu memang masih bisa sih, karena itu kayak sayur gitu kan. Tapi kalau kayak molen gitu, kalian pernah nggak makan nasi pakai molen? Kalau oats mungkin masih nyambung kali ya, kan biasanya oats makannya pakai buah gitu. Kalau nasi pakai molen, oats pakai pisang goreng gitu kali ya. Boleh kali ya dicoba ya, bikin video begitu ya. Tapi cobain aja dah, cobain sendiri. Nanti aku bikin videonya makan oats pakai gorengan, liatin aja. Jadi gitu guys, tentang oatsnya.
Maafin ya kalau muka aku kelihatan dempul banget karena aku lagi beruntusan parah. Karena banyak banget ya karena aku pakai pelembab kan. Hari pertama kayak wow bagus hasilnya, muka aku glowing, pori-pori aku mengecil. 2 hari kayaknya, 2 hari aku pakai langsung beruntusan parah, dan aku itu nggak tahan ya kalau melihat beruntusan gitu. Aku pencetin terus jadi infeksi dan tambah parah begitu. Jadi mungkin muka aku bakal kelihatan nggak ya di kamera, geradakan banget dan jerawatan banget, dan makeupnya dempul banget karena aku berusaha menutupi itu semua. Semoga aja aku sukses ya dengan segala macam yang aku usahakan untuk menyembuhkan ini. Jadi aku bisa share juga ke kalian apa aja yang aku pakai untuk menyembuhkan beruntusan aku yang disebabkan oleh nggak cocok pakai salah satu skincare like that. Gitu, so that's all. Apalagi ya, tungguin aja mungkin video aku tentang beruntusan aku atau video makan oats pakai gorengan. Kita lihat aja. Jadi sampai situ aja. Kita selesaiin aja nih videonya. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye.